Kalau saya sih udah sangat yakin ya keterlibatan mereka berdua ini memang jelas sekali ada dana titipan yang diduga mereka belum juga ya mengakui gitu. Nggak nyangka-nyangka padahal itu hoax itu. Saya bisa bantahkan semua itu yang diperlihatkan itu ya berupa dana yang saya terima, padahal itu dana-dana yang memang saya kan berjuang sudah berapa kali nih ya mengawal member untuk ke Pak Sanjay dalam hal ini aksi demo. Mengalami dan memahami juga ya. Pada ini saya lagi proses ini yang terkait UMKM itu ternyata ada beberapa tenaga kontrak yang dia itu terlibat. Nanti begini ya, jangan saling menjatuhkan. Jadi, nah terus baru datang Farhad tolong bantuin supaya kita ya yang diambil Farhad secara tunai bahkan ditulis tangan oleh owner. Ini tulisan tangan owner nih. Diancam sama SA, diancam akan dipidanakan. Gila lu, Bang. Saya duga ini komplotan kejahatan yang dibangun bersama. Gila lu, udah gini aja deh. Lu buat pengadaan lu nggak sanggup membayar uang ibu nih, biar gua yang mengganti uang ibu ini. Gila. Teman-teman faktual bersama dengan Bang Mr. Action ya, atau Bang Andi. Bang Andi? Andi Muhammad Rivaldi. Andi Muhammad Rivaldi, kasus UMKM ya. Ini sudah banyak sekali muncul di media sosial ya, di TV dan segala macam. Oke, Bang Andi, izin saya mau bertanya ya. Bang Andi selalu meneriaki di media-media sosial tentang Farhad Abbas dan juga Elsa Sharif. Menurut Bang Andi, keterlibatan Farhad Abbas dengan Elsa Sharif di UMKM ini seperti apa sih? Iya, kalau saya sih udah sangat yakin ya keterlibatan mereka berdua ini memang jelas sekali ada dana titipan yang diduga mereka belum juga ya mengakui gitu. Bahkan diduga keras, mereka gelapkanlah ya seperti itu. Oke, siap. Farhad Abbas diduga menggelapkan uang ya dengan Elsa Sharif. Memang diduga menggelapkan berapa ratus juta atau ada M-nya? Ya, bukan sekedar diduga ini ya, diduga kuat, diduga keras. Kalau perlu ditambahkan lagi diduga keras sekali gitu ya, sebesar 55 miliar. Terakhir setelah bukti-bukti yang didapatkan lagi itu ada 57,9 miliar jadinya. Ya, ini atas pernyataan lawyer yang baru-baru ditunjuk ini. Saya yang nunjuk mereka, beliau sama Pak Sanjay dalam hal ini sebagai owner. Itu beberapa bukti baru lagi ditemukan. Tapi terkait yang tidak ada bukti itu memang nggak dimasukkan dalam nilai tadi ini ya, karena memang informasi di awal itu ada juga ya nilai-nilai lawyer yang diberikan secara tunai yang tidak diberikan semacam kwitansi ataupun transfer seperti itu. Oke, siap. Terus Bang Andi, paham nggak perjuangannya Bang Andi sekarang ini? Ternyata dulu yang menjadi teman seperjuangan, saya lihat banyak yang berpandangan lain atau bahasanya ya berpandangan buruk tentang jelasan nggak? Seperti itulah yang namanya perjuangan. Kalau memperjuangkan kebaikan itu tentu ada. Ya, itu sering terjadi ya. Terkait persoalan seperti itu tentu kita harus bisa membuktikan. Dalam hal ini apapun tuduhannya terhadap saya punya bukti yang kuat untuk menangkal tuduhan tersebut ya.
Kemudian intinya juga saya tidak mungkin sekuat ini kalau memang niat saya bukan untuk mereka. Makanya saya sayangkan sekali nih ya. Tapi sekali lagi saya pahami bahwa kondisi seperti ini memang luar biasa Bang Farhad Abbas untuk bagaimana cara memperlebar satu kasus ya. Contoh aja kasus Agus Pina ya, ini lebarnya luar biasa jadinya. Nah sama dengan kasus UMKM ini. Agus Novi maksud saya, sorry maaf. Ya Agus Novi kan lebarnya luar biasa nih ya. Sama UMKM berusaha untuk dia masuki ya beberapa member, dia perlihatkan sesuatu yang member nggak nyangka-nyangka, padahal itu hoax itu. Saya bisa bantahkan semua itu yang diperlihatkan itu ya berupa dana yang saya terima, padahal itu dana-dana yang memang saya kan berjuang sudah berapa kali nih ya mengawal member untuk ke Pak Sanjay dalam hal ini aksi demo. Tapi perjuangan untuk kelompok kali ini beda juga, beda lagi nih. Cuman ada sebagian yang belum cair waktu itu ikut juga di perjuangan ini. Nah ini rata-rata orang baru yang ikut perjuangan yang terbaru ini, yang mana kita nuntut kita meminta lah klarifikasi dana yang ada di Ibu Elsa CS Farhad Abbas. Bagaimana Pak Sanjay mengatakan bahwa kami akan memberikan pihak UMKM, tapi dana kami ini, dananya ini masih ada dititipkan sama pihak mantan lawyernya waktu itu dan belum dibalikin, seperti itu. Ya, terus Bang Andi, paham nggak Bang Andi? Banyak sekarang berkeliaran di media sosial yang menjadi temannya Bang Andi sekarang berbelok. Dan mereka rata-rata kecewanya begini juga ya, bahwa Bang Andi itu terkesan tidak ingin diserang Sanjay. Apa benar pernyataan? Nggak ingin menyerang Sanjay. Iya, kayak Bang Andi ini kayak melindungi Sanjay. Jadi sebenarnya gini coba gimana? Ya, ibaratnya gini, saya ini kan diberi kuasa oleh Pak Sanjay. Nah, kira-kira di mana karakter seorang manusia yang diberikan kepercayaan lalu kemudian menyerang orang yang mempercayai? Beda kalau saya diberikan kuasa misalkan untuk mempertanyakan dana yang ada sama Elsa CS Farhad Abbas, lalu kemudian Pak Sanjay ini tidak kooperatif. Nah pasti saya serang Pak Sanjay juga dong. Artinya saya dijebak dalam hal ini. Tapi saya melihat Pak Sanjay luar biasa kok kooperatif. Bahkan Pak Sanjay sudah menginformasikan di media juga bahwa beliau ya siap berbagi dengan dana yang memang ada, yang selama ini ditutupi oleh Ibu Elsa CS Farhad. Nah apa kira-kira ya alasan saya untuk nyerang orang yang benar-benar punya niat yang baik, punya win-win solution untuk yang kami perjuangkan selama ini, kemudian punya etikat baik karena ada kooperatifnya gitu. Nah seperti itulah saya ya, karakternya begitulah. Oke. Terus yang terakhir Bang Andi, semua pertanyaan ini kan yang saya rampung ya, yang terjadi berkaitan dengan UMKM. Keinginan besar dari Pak Andi yang memperjuangkan UMKM ya, uang para pelaku UMKM ya. Sampai di titik mana Pak Andi akan memperjuangkan ini? Kalau saya sebenarnya inilah yang saya sayangkan tadi ya, para teman-teman member yang istilahnya salah paham gitu ya. Ini saya bisa katakan bukan cuma sekedar salah paham, ini gagal paham benar nih. Padahal saya udah ulang berapa kali, dari awal saja Farhad Abbas sudah nawar ke saya itu 2,5 M. Saya bilang apa? Kalau untuk kepentingan saya pribadi, dana saya pribadi sebesar 2,5 M memang yang masih tersisa dari 3,5 M. Dan buktinya saya bisa buktikan bahwa ini dana saya nih 3 M yang masuk ke Mimels. Ya, dari nilai 4,8 sekian 486 itu nilai top up saya pribadi ya. Kemudian dari nilai 3 M 2,5 M itu anggaran yang saya keluarkan untuk buat satu film yang mana kerjasama dengan Mimels juga waktu itu. Nah inilah yang saya maksud bahwa member ini sangat saya sayangkan sekali. Karena kenapa? Saya sudah mengulang-ulang ya teman-teman member UMKM ini, bahwa saya ini
niat saya baik, niat saya tulus untuk berjuang bersama, bukan kepentingan saya pribadi. Karena kalau saya pribadi udah saya terima dari awal tuh 2,5 M. Coba tanya Farhad tuh. Saya ditawar berulang kali tuh. Lalu kemudian terakhir ditawar lagi nih. Akhir-akhir ini ya ditawar lagi 3,5 M. Saya nggak bisa. Saya beban moral ini sama teman-teman member UMKM yang saya tahu persis bagaimana penderitaan mereka, bagaimana harapan mereka. Lalu kemudian kalau dibalikin cuma segitu ya maaf. Nggak cukup untuk yang kami sangat berharap gitu ya. Kalau saya pribadi sih cukuplah 2,5 bahkan ya itu bisa juga saya aturkan ke teman-teman yang selama ini turun yang kelihatan wajahnya di kamera ya berjuang, saya bisa aturkan mereka dari 3,5 M ini. Tapi saya punya beban moral, bukan cuma Anda yang saya kawal, itu perlu dipahami. Ada banyak dari luar kota dan itu hampir setiap hari juga WA ke saya. Dan inilah yang diketahui juga oleh Bang Deoliva Yumara bahwa memang member ini memang sangat berharap sekali dan saya dalam hal ini memang memperjuangkan ya untuk kesemuanya, bukan untuk pribadi saya sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bang Andi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Amin, amin. Terima kasih ya. Sehat selalu. Sehat.